Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar. Guru harus memperhatikan perbedaan karakter peserta didik dan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Sehingga penting adanya pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri ini. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sehat ya. Coba sekretaris kelas, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Ya, syukur alhamdulillah hadir semua. Nah, sudah sarapan belum? Sudah, ya, karena walau bagaimana juga sarapan itu penting supaya imun kita, konsentrasi kita bisa lebih baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Jadi saya berharap kalian fokus ya untuk belajar, serius pada saat belajar, perhatikan materi yang sedang kita pelajari. Ya, baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, maju ke depan, Azwa. Ya, siapkan. Ya. Siap berdiri. Ya, berdiri semuanya. Siap berdoa. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang selanjutnya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa itu tetap melekat di dalam diri kita. Fajra, ya silakan Fajra, maju ke depan, pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang tercinta Indonesia Raya. Ya, terima kasih Fajra yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kalian sudah sehat semuanya, sudah sarapan semua. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, ya. Pernah tidak kalian minum es? Pernah. Ya, hampir setiap hari ya minum es. Apa sih yang kamu rasakan pada saat minum es? Manis, segar, dingin. Ya,
Jadi itu es batu yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi minuman tadi membuat minuman yang kita minum menjadi terasa dingin, lebih segar. Kenapa kok bisa dingin? Ya karena es itu mencair. Nah, terus kalian pernah tidak melihat ibu kalian atau kalian pernah masak air tidak? Nah, pada saat masak air, kalian bisa melihat keadaan bagaimana masak air. Ya, ini akan kita bahas yaitu perubahan wujud benda. Ya, tadi di pertanyaan pemantik saya es, terus kamper, terus apalagi tadi pada saat memasak air itu bagian daripada perubahan wujud benda. Untuk lebih jelasnya silakan kalian menghadap kemari semua. Saya akan menampilkan video tentang perubahan wujud benda. Silakan kalian perhatikan, kamu pahami video yang kalian akan tonton. Ya, bentar. Perubahan bentuk dan wujud benda. Perubahan bentuk benda. Apa yang terjadi saat gelas atau piring jatuh ke lantai? Gelas atau piring akan pecah. Bentuk gelas dan piring tidak lagi beraturan. Itu artinya gelas dan piring yang jatuh telah mengalami perubahan bentuk benda. Perubahan wujud benda. Mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi cair karena dipanaskan. Sediakan semangkuk es batu. Kemudian kita diamkan beberapa saat. Es batu akan mencair dan berubah menjadi air. Membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat karena didinginkan. Tuang air dalam cetakan es batu. Lalu, masukkan cetakan itu ke dalam lemari pendingin. Setelah beberapa jam, air dalam cetakan akan berubah menjadi es batu. Mengembun. Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi cair. Letakkan beberapa es batu dalam gelas. Diamkan beberapa saat. Coba perhatikan, bagian luar gelas akan menjadi basah. Hal ini karena es batu membuat gelas menjadi dingin. Sehingga uap air di sekitar gelas yang berwujud gas akan menempel dan mencair menjadi titik-titik air. Itu sebabnya bagian luar gelas menjadi basah. Menguap. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi gas. Panaskan air dalam panci. Lama-kelamaan, air yang terus direbus akan habis. Air akan habis dan berubah menjadi gas. Ya, baik, kalian sudah menyaksikan tadi tayangan video tentang perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda dari yang kalian sudah tonton itu, kalian paling tidak sudah mengetahui, oh, kalau masak air itu apa dan lain sebagainya. Jadi, coba saya ingin bertanya kepada Asifah, untuk perubahan wujud benda yang kamu lihat apa tadi? Piring. Piring. Piring dan gelas. Yang jatuh. Yang jatuh kemudian pecah. Pecah dan berantakan ya. Jadi wujud daripada piring itu sudah berubah belum? Berubah. Yang tadinya berbentuk lingkaran, bulat menjadi tidak berbentuk. Nah, apalagi tadi coba saya tanya, kamu melihat apa tadi dari yang selain tadi gelas atau piring? Es batu. Es batu. Es batu kenapa es batu? Mencair. Es batu mencair. Ya, itu salah satu contoh proses mencair es batu yang berubah menjadi cair. Ya, yang selanjutnya apa yang kamu lihat tadi?
Ya, Kiswa? Ada yang masak air gak tadi? Ada. Apa kira-kira masak air? Air direbus. Air direbus lama-lama airnya habis ya? Ya, Nah, kenapa? karena lama-kelamaan. Lama-kelamaan dia habis menguap ya. Jadi masak air yang tadinya pancinya penuh menjadi berkurang karena terjadi proses penguapan. Air berubah menjadi uap, naik ke atas, airnya habis, berubah menjadi uap. Ya, itu contoh-contoh daripada perubahan wujud benda. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama lagunya Potong Bebek Angsa, tetapi liriknya dirubah. Kamu bisa lihat nanti di sini ya. Ya, baik, di sini. Ya, ya, berdiri semua, ayo berdiri semua. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan acap wujud benda. Menyanyi kita belajar Agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Ya, terima kasih, tepuk tangan semua. Ya, baik. Tadi kita sudah menonton video materi tentang perubahan wujud benda. Dan kalian sudah memahami perubahan wujud benda itu macam-macam contohnya. Tadi salah satunya apa? Es yang mencair. Jadi air namanya perubahan wujud benda apa? Wujud benda apa? Mencair. Terus contoh yang lain. Tadi di video tadi tentang masak air ya. Panci berisi penuh air itu berkurang karena berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, itu menguap. Terus tadi piring yang jatuh ke lantai pecah itu dikarenakan perubahan berantakan wujudnya, itu perubahan wujud benda ya. Terus contoh yang lain banyak sekali contohnya. Di rumah tadi ada pakaian diletakkan kamper supaya pakaian itu menjadi wangi, itu disebut menyublim. Jadi kamper itu lama-lama habis kan? Berkurang tidak? Berkurang. Itu karena proses menyublim. Terus contoh lagi yang lain. Kenapa? Lilin. Nah, lilin ya, kita kalau beli lilin di warung, kira-kira awalnya panjang tidak? Lama-lama jadi pendek ya. Nah, kenapa lilin? Nah, dia ada yang menetes. Nah, berarti mencair ya. Lilin dipanaskan menjadi cair. Nah, itu namanya proses mencair. Sebaliknya tadi es batu berubah menjadi air, namanya mencair. Nah, kalau kita balik dari air, kita letakkan di dalam kulkas, itu berubah menjadi es batu yang keras. Itu perubahan wujud benda yang membeku. Kebalikan dari mencair adalah kebalikannya membeku adalah mencair. Itu banyak sekali contoh-contoh perubahan wujud benda di sekitar kita.
Baik, pada yang selanjutnya saya ingin kalian untuk melakukan satu kegiatan, di mana kegiatan ini berkelompok. Nanti saya berikan tugasnya masing-masing kelompok, di mana masing-masing kelompok ini pekerjaannya sama tapi bentuknya berbeda. Ya, baik. Saya bagikan, kamu kerjakan secara berkelompok, kamu diskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang saya akan berikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Ya, sekarang silakan, sudah siap kalian untuk melakukan kerja kelompok secara berdiskusi? Ya, kalau sudah siap silakan kamu laksanakan diskusinya. Nanti saya berikan waktu untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, kalian maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaan kamu. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, ini di sini ya. Ya, jelas ini. Ya, ini apa? Ya, ini apa? Ya. Nah, nanti kamu jelaskan kenapa mencair. Ini mentega, kenapa mentega mencair. Nah, ini kenapa coklat. Ya, udah kerjakan. Ya, silakan. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kamu jelaskan kenapa ini bisa mencair. Jadi satu aja Pak tujuannya. Ya, ini semua kamu. Ini Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti. sudah semua? Ya, selanjutnya tiap kelompok akan membacakan paling tidak satu dari apa yang kamu sudah kerjakan ya. Ya, baik, yang pertama saya minta kelompok sini untuk maju membacakan hasil pekerjaannya. Ya. Udah ya, satu aja dulu hasilnya. Ya. Ya, maju ke depan semuanya. Maju ke depan semuanya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan. Jika kita mencuci pakaian, pakaian yang dicuci akan basah. Lalu dilakukan proses pengeringan pakaian di tempat yang terkena sinar matahari supaya pakaian yang basah menjadi kering. Ya, itu sudah. Ya, silakan bacakan. Perubahan bentuk padat menjadi cair karena lilin terkena api dan menimbulkan cairnya lilin. Perubahan bentuk padat menjadi cair karena es krim yang terkena sinar matahari akan menjadi cair. Perubahan bentuk padat menjadi cair karena es batu terkena terik matahari dan menimbulkan cairnya es batu.
mentega yang ditaruh di kompor akan mencair. Ya, berikan aplaus. Ya, selanjutnya kelompok sini. Ya, maju ke depan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti. Ya, baik, kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan masing-masing tugas yang berbeda, ya, model tugas yang berbeda, di mana perbedaan di sini kalian memiliki satu gaya belajar atau profil belajar yang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu, untuk selanjutnya pembahasan tadi yang sudah kita bahas sama-sama, kita simpulkan, ya, kita simpulkan bahwa benda bisa berubah, ya, benda bisa berubah. Ada perubahan apa saja? Terus yang kedua, menguap. Terus membeku. Apalagi? Ya, itu menguap menjadi gas, ya. Nah, terus perubahan bentuknya, ya. Jadi perubahan wujud benda itu banyak sekali contohnya yang bisa kita saksikan atau kita lihat di rumah atau di sekitar kita, ya. Baik, kalian sudah mempelajarinya. Nanti untuk selanjutnya di rumah kalian bisa memberikan satu pencatatan apa saja yang bisa kalian lihat perubahan wujud benda yang ada di rumah. Kamu buat laporan, ya. Pak, saya lihat ini. Nah, ini masuk kategorinya apa? Mencair, menguap, atau membeku, dan lain sebagainya, ya. Itu untuk tugas kalian. Baik, kita cukupkan saja terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini, karena memang tadi sudah bel berbunyi, waktunya istirahat. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Tekad, kuatkan hati,